Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Salwa Alia Priyadi dan ini rekan saya Audrey Azahra. Nah, di sini siapa nih yang masih bingung cari tempat berlibur bareng orang terkasih? Saat ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata yang berada di Bogor, Jawa Barat, yang bisa kalian kunjungi nih, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, sebelum Anda kesini, mari kita lihat, ikuti keseruan kami di Kebun Raya Bogor. Ikuti terus ya. Sudah bukan menjadi sebuah hal yang baru lagi bagi para wisatawan dari dalam maupun luar negeri bahwa Indonesia menawarkan tempat wisata yang menarik. Salah satunya yaitu ada di Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi wisata seru dan menarik, termasuk Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia yang dioperasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Selain itu, Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Destinasi wisata yang terletak di pusat kota Bogor dan bersebelahan dengan kompleks Istana Kepresidenan ini menawarkan pemandangan alam yang begitu indah dan luar biasa. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga menjadi salah satu pusat penelitian ilmiah, konservasi tanaman, dan rekreasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sains, dan lingkungan. Kebun Raya Bogor membantu dalam pelestarian dan konservasi tanaman-tanaman yang mungkin terancam punah di alam bebas, serta berperan sebagai pusat edukasi dan pendidikan sehingga tempat ini cocok untuk belajar tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga lingkungan. Sangat direkomendasikan untuk datang ke Kebun Raya Bogor saat kalian sedang berkunjung ke daerah Jawa Barat. Ada banyak alasan mengapa Kebun Raya Bogor ini wajib untuk dikunjungi loh teman-teman. Pengunjung dapat menikmati keindahan taman dan tumbuhan, berjalan-jalan, berpiknik, atau sekedar bersantai di lingkungan yang hijau. Tak hanya ada satu taman saja, Kebun Raya Bogor memiliki berbagai macam taman di dalamnya. Di antaranya ada Taman Anggrek, Taman Meksiko, Taman Bambu, dan masih banyak lagi. Para pengunjung juga dapat melihat spesies bunga anggrek terbesar di Indonesia, yakni anggrek harimaun atau Grammatophyllum speciosum yang memiliki tinggi mencapai 7,5 m dan sudah tercatat di Guinness Book of Record. Selain taman, di dalam kawasan Kebun Raya Bogor juga terdapat museum zoologi yang di dalamnya mengoleksi lebih dari 2000 jenis hewan yang merupakan binatang asli Indonesia. Hewan-hewan ini seperti harimau Sumatera, burung kasuari, kanguru tanah, burung kuau, harimau dahan, dan orang utan. Keseluruhan pajangan merupakan hewan mati yang telah diawetkan ya. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke sini yaitu saat weekday dan sebaiknya menghindari waktu liburan karena sudah dipastikan bahwa tempat wisata ini akan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Untuk bisa mencapai Kebun Raya Bogor, bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, maupun kendaraan umum seperti bus, KRL, dan sebagainya. Kemudian, untuk harga tiket masuk Kebun Raya Bogor berkisar antara 15.500 sampai 25.500 baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika ingin menjelajahi semua tempat yang ada di kawasan Kebun Raya Bogor, kalian dapat menyewa berbagai macam fasilitas yang ada seperti sepeda, shuttle bus, skuter, dan masih banyak lagi dengan harga sewa mulai dari Rp25.000 sampai Rp60.000 saja. Sejarah berdirinya Kebun Raya Bogor itu awal mulanya sebenarnya Kebun Raya Bogor ini itu sudah terbentuk lahannya itu di zaman atau di abad ke-14 di zamannya Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi, dan juga setelah di perkembangan zaman barulah Kebun Raya Bogor ini kedatangan oleh dari Gubernur Inggris yaitu Thomas Stafford Raffles yang mendiami Istana Bogor ketika awal abad ke-19 bersama dengan istrinya. Lalu Thomas Raffles tersebut membuat rencana bagian dari belakang Istana Bogor menjadi halamannya.
Ya jadilah terbentuk si Kebun Raya Bogor ini dengan dibantu beberapa peneliti yang asalnya dari Jerman. Untuk Kebun Raya Bogor sendiri pun juga diresmikan ketika itu oleh botanical yang berasalkan dari Jerman dengan nama Profesor Edward di sekitaran tahun 1817, tepatnya di tanggal 18 Mei. Dan saat ini untuk usia Kebun Raya Bogor pun sudah mencapai 206 tahun, menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun raya tertua di Asia Tenggara. Baik, jadi untuk kenapa bisa seperti itu karena Kebun Raya Bogor sendiri ya memiliki keunikan yang berbeda dari tempat wisata yang lain. Jadi kalau untuk ke Kebun Raya Bogor itu sendiri, selain untuk belajar ataupun untuk mengenal flora di dalamnya ini, juga pengunjung itu bisa saling kumpul, mungkin entah dengan kerabat lamanya ataupun juga dengan keluarganya, atau yang bisa disebut dengan family gathering di sini, karena juga menjadi tempat bisa disebut nyaman untuk berkumpul seperti itu. Dan selain itu juga di sini pun yang uniknya memang ataupun yang ikoniknya, pengunjung itu berkunjung ingin melihat dari flora, yaitu bunga bangkai raksasa seperti itu. Cuma kan untuk saat ini kan karena bunganya lagi tidak mekar, maka dari itu juga Kebun Raya Bogor ini ya belum bisa memberi lokasi dari si bunganya tersebut itu berada seperti itu. Nanti kalau misalkan bunganya tersebut itu muncul, nah itu baru bisa diberitahu kepada yang lain juga agar pengunjung pun juga berminat lagi datang untuk ke sini untuk melihat si bunganya tersebut. Itu sih salah satu ikonnya dari si Kebun Raya Bogor untuk diminati pengunjung seperti itu. Kalau untuk bunganya tersebut mekarnya itu di 3-4 tahun sekali rata-rata ya, untuk yang memang pernah sempat muncul gitu, berbunga di sini. Tapi entah dari itu juga kadang bisa lebih dari waktu yang dipatokan tersebut seperti itu, tak bisa lebih 1 tahun lagi ya, tergantung dari iklim juga disebut. Nah, kalau untuk membantu untuk pelestarian sih mungkin kalau untuk pengunjung ya tidak merusak ataupun tidak mengambil beberapa misalkan ya tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini ataupun itu merusak, dan juga tentunya tidak membuang sampah sembarangan ya, sehabis mungkin entah itu berkumpul ya ataupun membuat acara di sini seperti itu. Itu untuk membantu juga untuk pelestarian di sini, ataupun juga memang ada juga kegiatan di Kebun Raya Bogor pun mengadakan seperti kegiatan kayak menanam ataupun untuk pembelajaran yang lainnya seperti itu. Oke, jadi kalau untuk spot yang rame bisa disebut di sini ada taman utamanya dari Kebun Raya Bogor. Nanti kita lewati untuk tamannya, namanya Taman Astrid. Itu menjadi spot favorit untuk para pengunjung juga, karena memang juga lahannya itu luas dan juga bagus ya, baik untuk mungkin untuk berfoto ya ataupun untuk berkumpul juga tentunya. Kalau untuk fasilitasnya sendiri, kalau untuk yang bisa dikunjungi di sini ada Gria Anggrek ataupun juga ada Taman Nepenthes dan Museum Zoologi. Itu untuk beberapa fasilitas yang bisa dikunjungi. Kalau untuk penyewaan fasilitasnya seperti shuttle bus yang untuk saat ini kita naiki, dan juga ada beberapa sepeda listrik maupun juga antelop ya, skuter roda 4, ada macam-macam sih di sini. Kalau yang jarang ya bisa disebut ini di area kita sekarang yang kita lewati ini kadang dikenalnya memang dengan area hutan di Kebun Raya Bogor. Jadi di sini tidak ada taman lagi, dan juga memang area ini bisa disebut paling jauh dengan pintu ya. Dan Kebun Raya Bogor sendiri kalau untuk saya jelaskan ya, pintu saat ini dibuka cuma ada 2 aja, yaitu pintu 3 dan pintu 1 saja. Jadi pintu 1 di tempat shuttle bus dari penyewaan fasilitas kita, dan pintu 3 nanti kita lewati di bagian dekat dengan Taman Astrid. Nah, ini bisa disebut area yang memang jarang dikunjungi untuk pengunjung. Kalau untuk hal yang direkomendasi, biasanya itu ya kita mengajak juga untuk beredukasi ya. Untuk kita juga karena yang tadi saya sebutkan, kita mempunyai kegiatan untuk menanam ulang kembali, itu untuk pembelajaran dari kegiatan anggrek. Di sini juga kita ada. Nah, biasanya kita juga mengajak untuk event-event tersebut agar juga pengunjung di sini merasakan agar lebih
memperbanyak pengetahuan juga tentang flora seperti itu. Tantangan paling besar sih bisa disebut di sini terjadi karena iklim ya, bisa disebut. Kalau untuk iklim sendiri ya biasanya itu kita tantangan paling besar itu dengan angin. Dan biasanya untuk pohon-pohon yang sudah tua yang memang sudah dilestarikan dari bertahun-tahun ataupun beratus-ratus tahun itu biasanya juga rawan tumbang. Ada beberapa juga contoh tadi misalkan di area hutan itu banyak ada ratusan, ada yang usianya udah ratusan tahun, pohon tersebut itu tumbang seperti itu. Itu memang menjadi ancaman juga bagi kebun raya Bogor sendiri. Ya, ada ya. Kalau untuk tur-tur seperti itu pastinya, dan kalau memang mau lebih jelas lagi, lebih rinci lagi, itu kita juga menyediakan untuk tur seisi dari si kebun raya Bogor ini. Sebenarnya kalau untuk satu lebas ini pun ya juga termasuk juga untuk mengedukasi, untuk lebih banyak pengetahuan juga dari si area kebun raya Bogor maupun juga flora-flora yang ada di kebun raya Bogor ini. Hari yang mungkin bisa disebut yang enak ya, itu biasanya di weekday. Kalau untuk weekday karena landai dan juga bisa untuk misalkan berolahraga itu enak, kemudian juga kalau untuk berkumpul juga itu enak karena nggak begitu ramai ataupun tidak berkerumun juga untuk pengunjung. Dan kalau di weekend memang karena hari libur banyak pengunjung juga yang berdatangan untuk berlibur ke kebun raya Bogor ini, biasanya seperti itu. Dan juga tentunya kalau untuk penyewaan fasilitas misalkan kayak shuttle bus, sepeda itu juga pasti antri ya biasanya, atau waiting list seperti itu. Nama saya Ibu Popi dari Jakarta. Nama saya Yanuar, saya dari Tangerang Selatan. Biasanya ngumpul-ngumpulnya kan di restoran, di tempat-tempat yang formal gitu ya. Kalau di sini kan pengen alam terbuka gitu, suasananya beda dari tempat yang biasanya. Tadi sih sekalian dari Surya Kencana, terus bingung mau kemana, jadi kayaknya deket ke kebun raya, terus mau ngeliat yang hijau-hijau juga sih. Ini kita kesini baru 2 kali ya, jadi pengalamannya belum lengkap juga. Iya, cuma apa tuh cari makanan agak susah, itu aja ya di sini. Mungkin ada kali ya nanti kalau kita explore, cuman aku baru duduk-duduk aja sih, jadi belum nemu apa-apa. Manfaatnya ya kita melihat alam ya, melihat alam, suasananya enak. Dari di Jakarta kalau lagi panas-panasnya kan, di sini kita merasa betah di dalamnya gitu, jadi merasa beda lah dari biasanya, merasa nyaman. Tadi datang cuma duduk-duduk aja sih, pengalamannya paling seneng aja lihat yang hijau-hijau. Mungkin kayak di Taman Mini ya, kemarin ini kita kan lagi ada acara Taman Mini, itu kan di situ ada angkling namanya yang untuk mobil itu gratis. Di sini kan bayar, serba bayar. Nah itu mungkin itu yang dibutuhkan, lebih enak kali gitu. Angkling buat gratis gitu. Ya, apa mobil fasilitas little bus, shuttle busnya itu jangan yang bayar, kan ini bayar per orangnya 30.000. Cukup kalau kita ramai cukup mahal juga kan. Jadi kalau ada yang kayak di Taman Mini gitu, angkling yang shuttle bus yang keliling gratis gitu tuh kan ada haltenya gitu, nah itu baru enak tuh. Jadi enak lagi gitu. Nyewaan sepedanya harus diperbanyak lagi sih, ini lagi nunggu sepeda yang untuk 2 orang. Tipsnya bawa makanan sendiri kali. Soalnya kita ngerasain cari makanan, mungkin karena ini bukan hari libur ya, jadi ya lapar. Kalau mau keluar dulu kan kita belum puas di dalam kan, mau keluar dari makanan mungkin bawa makanan sendiri kali gitu. Datang di hari weekday agak tidak terlalu ramai. Nah, begitulah tur singkat kami di Kebun Raya Bogor. Jadi tadi kemana aja nih Dre kita? Tadi kita udah keliling-keliling taman, ada Taman Meksiko tadi dan taman-taman lainnya menggunakan apa sih? Menggunakan shuttle bus. Ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kami informasikan. Untuk lebih serunya kalian bisa langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Baik, terima kasih semuanya.